Selamat pagi jemaat, selamat beribadah. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah ini dengan bersaat teduh. Bahwa pertolongan kita ialah dari Allah Tritunggal yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kebaktian pada pagi hari ini dimulai atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Hormat diberi. Mari kita berdoa. Bapa, kami membawa segala ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang tidak baik Tuhan, tetapi kami bersyukur bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami akan beribadah Tuhan, biarkan Tuhan berkenan untuk hadir dalam peribadahan kami hari ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, kami yang membawa beban berat Tuhan, kami yang mempunyai pergumulan, biarkan pagi hari ini Tuhan, biarkan berkat-Mu boleh dirasakan oleh semua anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membacakan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah diambil dari Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Petunjuk hidup baru diambil dari Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bersyukur bahwa kita mempunyai pribadi yang dapat diandalkan seumur hidup kita, yang menuntun sepanjang hidup kita sampai kita bertemu muka dengan Dia. Mari kita menyanyikan Yesus menuntun hidupku.
kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan melakukan bacaan pertanggapan Katekismus Heidelberg, bagian kedua, kelepasan manusia, Minggu 29, Perjamuan Kudus. Apakah roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya? Tidak, sebagaimana air dalam baptisan tidak diubah menjadi darah Kristus, dan tidak menjadi pembasuh dari dosa-dosa itu, tetapi hanya merupakan tanda dan jaminan dari Allah. Demikian pula roti dalam perjamuan malam tidak menjadi tubuh Kristus, meskipun sesuai dengan sifat sakramen-sakramen, roti itu disebut tubuh Yesus Kristus. Kalau begitu, mengapa Kristus menyebut roti itu tubuhnya dan minuman dalam cawan itu darahnya, atau perjanjian baru di dalam darahnya, dan mengapa Paulus menyebutnya persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus? Kristus berfirman demikian bukan tanpa alasan yang sangat penting. Pertama, dengan demikian dia hendak mengajar kita bahwa sama seperti roti dan anggur memelihara hidup kita sementara di dunia ini, demikian pula tubuhnya yang telah disalibkan dan darahnya yang ditumpahkan itu merupakan makanan dan minuman yang sesungguhnya bagi jiwa kita untuk hidup yang kekal. Tetapi terutama melalui tanda dan jaminan yang kelihatan ini, Dia hendak memastikan kepada kita bahwa sama seperti kita menerima tanda-tanda kudus ini dengan mulut jasmani menjadi peringatan akan Dia, demikian pula kita sungguh-sungguh mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya melalui pekerjaan Roh Kudus, dan bahwa penderitaan dan ketaatannya itu pasti menjadi milik kita, seolah-olah kita sendiri telah merasakan segala kesengsaraan itu dan melunasi utang dosa kita kepada Allah. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan Yesus Sobat yang Sejati. Yesus Sobat yang sejati, tangguh segala dosaku, tiap aku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah,
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan boleh menolong kami di dalam ibadah kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan waktu di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus Engkau yang berkati pimpin setiap kami, supaya firman yang kami baca, kami dengarkan, boleh menolong kami untuk memiliki kasih yang besar sama seperti Yesus mengasihi kami. Engkau menjadi sahabat, bahkan memberikan nyawa bagi setiap kami. Kami berdoa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu, pimpinlah di dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15, ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 13 dan Yohanes 13 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali seseorang ketika mengasihi, mencintai, karena ada sesuatu. Mengasihi karena orang ini punya kedekatan, punya hubungan yang erat, karena dia adalah orang tuaku, dia adalah keluargaku, karena dia budayanya sama, etnisnya sama. Saya mengasihi karena dia karyawanku. Dia bekerja sama-sama dengan saya sudah begitu lama, maka saya mengasihi dia. Saya mengasihi karena dia sudah melakukan ini dan itu kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengasihi bukan hanya sekedar atau semata hal moral, etika atau hal umum yang diajarkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Indonesia sangat dikenal dengan budaya sopan santun. Sejak kecil anak cucu diajarkan etika di dalam berkata, etika dalam bersikap. Semuanya diajar harus menghargai, menghormati, mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengasihi bukan sekedar sebuah pilihan atau hal yang diajarkan dari sejak kecil. Mengasihi bukan karena pilihan. Mengasihi bukan karena saya mau. Kalau saya nggak mau, ya saya nggak bisa mengasihi. Mengasihi bukan sekedar hal-hal umum yang diajarkan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat Alkitab secara khusus berbicara mengenai kasih. Berarti ada hal penting di dalamnya, bukan hanya mengenai etika atau hal-hal umum. Jika demikian, Alkitab tidak mungkin membahas atau membicarakan kasih secara khusus. Tetapi kita melihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan jelas, bahkan di dalam Korintus, surat Paulus pun, di dalam 1 Korintus 13, di situ Paulus juga berbicara khusus mengenai kasih. Dan kita lihat di dalam firman Tuhan ini, Yesus juga memerintahkan untuk saling mengasihi. Supaya ada kasih di antara umat manusia, orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam bacaan yang tadi kita bacakan. Yesus sendiri mengatakan, inilah perintahku. Perintah yang mana Bapak Ibu? Di ayat yang 12 dikatakan, supaya kamu saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih macam apa? Standar seperti apa yang Yesus ingin umatnya, orang percaya melakukan? Kita lihat di dalam ayat selanjutnya dikatakan,
Sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat 12 ini dia mengatakan supaya kamu saling mengasihi. Kalau di dalam terjemahan aslinya di situ dikatakan kamu harus mengasihi satu sama lain. Kamu harus, ada satu penegasan, satu keharusan, bukan satu pilihan. Kasih merupakan satu keharusan yang harus ditunjukkan, harus dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Lalu, kasih yang bagaimana yang harus kita tunjukkan? Kasih macam apa yang harus kita nyatakan? Di dalam firman Tuhan ini kita melihat Yesus menuntut kasih yang walaupun, kasih agape, kata yang digunakan kamu harus mengasihi adalah kata yang sama seperti kasih yang Yesus berikan kepada kita, yaitu kasih agape, kasih yang walaupun, sekalipun, tidak karena atau jika, tetapi sekalipun walaupun kamu orang yang biasa, kamu orang yang hina, harus mengasihi, harus mampu mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus ingin membawa kita kepada pemahaman yang lebih tinggi mengenai kasih. Kasih yang sama seperti Yesus berikan kepada kita. Kasih yang tidak memandang lagi status sosial. Kasih yang tidak memandang lagi level, kasih yang tidak memandang lagi budaya, etnis, dan lain sebagainya. Semua batasan itu dihancurkan oleh Yesus. Yesus mau menunjukkan sebuah bentuk kasih yang besar. Kasih yang bagaimana? Kasih yang ditunjukkan, dikatakan di dalam firman Tuhan, kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika berbicara mengenai sahabat, berarti menunjuk pada sebuah relasi. Mungkin kita di kantor punya teman, di sekolah punya teman, di mana-mana kita punya teman. Tetapi kalau berbicara mengenai sahabat, ini adalah sebuah relasi yang dalam, sebuah relasi yang lebih dekat. Ada satu hubungan. Kalau orang asing atau teman biasa atau orang-orang biasa yang kita temui, kita pasti berbicara hal yang perlu saja. Tetapi kepada sahabat atau orang yang dekat dengan kita, kita akan menceritakan segala sesuatu. Bahkan isi hati kita, rencana-rencana kita bisa kita ceritakan kepada sahabat kita. Sahabat adalah seorang yang bisa kita percaya. Seorang yang siap memberikan waktu, tenaga, bahkan berkorban uang dan lain sebagainya untuk kita. Dan di sini menunjukkan bahwa antara sahabat, orang asing, budak, hamba itu memiliki kualitas yang berbeda. Kualitas kedekatan yang berbeda. Dan disinilah Allah menunjukkan kualitas itu. Karena Allah begitu mengasihi manusia yang berdosa, manusia yang hina, Dia mengirimkan Yesus Kristus menjadi sahabat yang memberikan nyawanya, yang peduli, yang mengasihi akan umat atau orang-orang yang berdosa ini. Yesus sebagai sahabat, Dia memberikan nyawanya untuk penebusan dosa-dosa umat manusia. Dan itu ditunjukkan bukan pada saat kita dalam keadaan baik, kita adalah orang yang suci, tidak. Itu ditunjukkan pada waktu kita ada di dalam dosa, kita dalam keadaan yang tidak layak. Kasih itu, pengorbanan itu ditunjukkan, diberikan kepada kita. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tak terbatas, kasih yang besar itu diberikan kepada kita. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu kita bukanlah orang yang baik, bahkan kita tidak layak. Bahkan kita adalah orang yang hina, kita orang asing, kita orang terbuang, kita adalah orang yang harusnya menanggung murka Allah.
Tetapi kita lihat bahwa karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, Allah tahu kebutuhan besar dari umat manusia akan keselamatan. Maka Dia memberikan Yesus sebagai sahabat kita dan memberikan nyawanya bagi kita. Kita mendapatkan hak istimewa. Kita mendapatkan karya keselamatan Allah. Bahkan Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Jadi kasih seperti ini, semacam ini, tidak ada yang bisa memilikinya karena terlalu besar. Tetapi Yesus yang adalah sahabat sejati, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang mau memperhatikan kita, mengasihi kita, Dia datang, Dia menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih ini menunjukkan kualitas ilahi, bagaimana Yesus sudah memberikan nyawanya. Dan ini menunjukkan kepada kita sebagai orang-orang percaya bahwa kasih seperti ini, semacam inilah kasih yang tidak egois, kasih yang tidak berfokus pada diri sendiri, kasih yang mengesampingkan kepentingan, keinginan diri sendiri. Itu yang diperlukan, itu yang harus ditunjukkan. Kasih yang ada pengorbanan. Kasih yang sampai pada pengorbanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kasih seperti ini, kasih semacam ini, bukanlah kasih yang mudah kita tunjukkan. Mungkin kita juga berkata, tidak bisa kita melakukan kasih atau menunjukkan kasih kepada orang lain sama seperti Yesus. Yesus sampai mati di kayu salib. Apakah kita juga harus mati bagi orang lain? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu sampai mati seperti itu. Karena kematian kita pun hanya kematian fisik, tidak bisa menyelamatkan. Sementara berbeda dengan Yesus, bahwa Yesus kematiannya adalah kematian yang menyelamatkan. Kematian yang menebus dosa manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih yang dimiliki Yesus ini, kasih yang dicurahkan juga kepada kita. Kasih yang dicurahkan ini kita lihat standar dan ukurannya itu sama. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cinta kasih yang Yesus ingin kita tunjukkan juga adalah mencintai dengan cinta yang daripada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ingat di Taman Getsemani, Yesus berdoa, kalau bisa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kita ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus juga adalah 100% Allah, tapi Dia juga 100% manusia. Di dalam kemanusiaannya ini yang tidak berdosa, Dia menebus kita. Bisa saja Yesus tidak melakukan atau tidak taat terhadap penyaliban itu. Tetapi Yesus karena ada di dalam kasih Allah, ada di dalam kasih Allah, maka Dia bisa taat sampai akhir. Taat untuk melakukan penebusan karya bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat Yesus tetap tinggal dalam kasih Bapa. Dengan taat melakukan perintah Bapa, mati di kayu salib. Dia meletakkan kepentingan Allah untuk umat manusia jauh melebihi kepentingannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui persahabatan, melalui kasih pengorbanan yang Yesus tunjukkan, bisa juga kita lakukan dalam hidup kita. Melalui persahabatan kita yang penuh dengan kasih, menjadi pintu menuju pengalaman tanpa batas dari cinta tanpa syarat dalam Kristus yang mengikat kita dalam kasih Allah. Kita bisa tunjukkan itu kepada orang-orang sekeliling kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita terima dari Yesus, hal yang sama juga Yesus tuntut supaya kita lakukan terhadap sesama. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga beralasan, itu Yesus. Yesus kan bisa melakukan segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus melakukan karya penebusan di dalam tubuh manusianya. Artinya apa? Kemampuan Allah berikan kepada Dia untuk mengasihi, untuk berkorban, untuk mati di atas kayu salib. Di dalam tubuh manusianya Dia menyatakan kasih itu, dan itu artinya tidak akan pernah
Yesus sendiri tidak akan pernah memerintahkan kita untuk melakukan apa yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Dia memerintahkan apa yang bisa kita lakukan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita harus perhatikan firman Tuhan. Yaitu kita ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kita harus tinggal di dalam kasihnya. Maka kita bisa melakukan taat dengan setia, mengasihi, mencintai dengan kadar yang sama yang Yesus sudah tunjukkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang mengasihi seperti standar yang Yesus berikan. Kasih ilahi yang sudah Yesus curahkan memang tidak mudah. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa lakukan. Kita bisa lakukan karena apa? Kita sendiri sudah menerimanya, kita sendiri sudah merasakan. Dan kemampuan itu diberikan Roh Kudus bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kali saya menonton sebuah film rohani, kisah nyata seorang perempuan di China. Dia mempertahankan Injilnya, dia berhadapan dengan para komunis. Yang dimana menuntut dia untuk menyangkal imannya. Perempuan ini disiksa. Perempuan ini dianiaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi wanita ini tetap diam. Dia tetap berdoa. Dan dia tetap tersenyum terhadap orang-orang yang menganiaya dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menganiaya perempuan ini, mereka memandang kepada dia dan bertanya, kenapa kamu tidak mengutuk kami? Kenapa kamu tidak marah terhadap kami? Mengapa kamu tersenyum melihat kami? Apa sih yang kamu lakukan? Apa sih yang kamu ucapkan di dalam doamu itu? Perempuan ini tersenyum dan berkata, saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengasihani kalian, mengampuni kalian. Orang-orang yang menganiaya perempuan ini mereka kaget. Kenapa kamu meminta hal itu kepada Tuhanmu? Bukannya kamu sudah menderita karena dia? Harusnya kamu marah. Tetapi perempuan ini menjawab, saya menerima anugerah kasih yang begitu besar, keselamatan yang besar. Bahkan penderitaan saya tidak sebanding dengan apa yang Yesus terima. Maka sudah seharusnya saya juga menanggung ini semua dan saya tidak akan pernah membenci kalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tindakan dari wanita ini membuat orang-orang yang menganiaya dia terdiam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ini adalah situasi yang sulit yang kita juga tidak ada di dalamnya. Dan kita juga tidak bisa membayangkan perempuan itu seperti apa. Penderitaan seperti apa, kasih seperti apa, pengampunan seperti apa yang diberikan. Tetapi kita bisa merasakan di dalam hati kita bahwa kita sudah juga menerima pengampunan yang sama, kasih yang sama. Terlebih dalam situasi seperti ini, mungkin tidak mudah menunjukkan kasih kepada orang lain. Jangankan kepada musuh, mungkin kepada orang yang baik kepada kita juga mungkin sangat sulit. Tetapi kita lihat, kita dituntut untuk memberikan kasih, menunjukkan kasih yang sama. Dan itu bisa kita lakukan jika kita mau tinggal di dalam kasih Kristus dan kasih Kristus ada di dalam kita. Maka dengan cara yang sama, dari sumber yang sama, kita bisa mengasihi dengan kualitas cinta yang sama dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apalagi dalam situasi sulit seperti ini, kita dituntut untuk menyatakan kasih itu kepada sesama kita. Menjadi sahabat bagi mereka yang susah. Menjadi pendengar penolong bagi mereka yang lemah. Karena kita tahu bahwa mereka membutuhkan kasih daripada Yesus. Cinta daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dulu kita adalah orang yang hidup dalam kesia-siaan. Tetapi kini kita hidup dalam penuh keartian. Di dalam Kristus. Dulu kita menjadi orang yang egois, tapi kini
Kita menaruh hati, punya belas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Karena kita tahu Yesus sendiri telah melakukannya bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kasih yang sudah kita terima dari Yesus Kristus membawa kita, menolong kita untuk bisa mengasihi sesama kita, memperhatikan orang-orang sekeliling kita, orang-orang seiman kita, jemaat kita, orang-orang yang membutuhkan. Kita hadir, kita menjadi sahabat, kita memperhatikan, kita menolong mereka, kita mendengarkan keluh kesah mereka. Dan biarlah melalui itu semua, kita juga boleh mengkisahkan tentang kasih Allah yang begitu besar. Mari kita sama-sama menunjukkan kasih Kristus kepada sesama kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sadar bahwa di dalam diri kami, di dalam ketidakberdayaan kami tidak dapat mengasihi dan menjadi sahabat yang baik, sama seperti Yesus yang mengasihi dan jadi sahabat yang baik bagi kami. Tapi kami rindu kami juga bisa mengasihi dan mencintai sama seperti Kristus mengasihi dan mencintai. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Itu hanya bisa terjadi ketika kami meminta Roh Kudus-Mu memimpin, menolong setiap kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa untuk mengasihi seperti Engkau. Curahkan kasih-Mu, alirkan kasih-Mu untuk memampukan kami mengasihi orang-orang sekeliling kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang kita pilih di hidup kita yang singkat ini? Ketenaran, kekayaan, ataukah kita memilih Yesus? Mari kita siapkan persembahan kita akan berikan kepadanya yang terbaik. Mari kita nyanyikan Ku Memilih Yesus. Kita bangkit berdiri dan kita akan menaikkan doa persembahan dan doa syafaat.
Kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami dan memilih kami. Biarlah di dalam hidup kami mau juga memilih Engkau lebih daripada yang lain. Karena Engkau adalah sahabat yang sejati. Engkaulah yang mengerti segala pergumulan kami. Engkau juga yang tahu segala kebutuhan kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama memberikan berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan boleh dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini, secara khusus di dalam jemaat kami. Terima kasih ya Bapa, berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan yang masih belum memberi. Dan berkatilah ya Tuhan tiap usaha, tiap pekerjaan, tiap rumah tangga, di dalam segala kebutuhan yang dibutuhkan di dalam saat-saat ini. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami mau bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah begitu banyak kesulitan, tantangan, ada begitu banyak persoalan yang muncul di masa pandemi ini. Biarlah hikmat bijaksana dari Tuhan ada di setiap pemimpin-pemimpin kami, hingga mereka boleh memutuskan tindakan-tindakan yang bijaksana demi kelangsungan bangsa dan negara ini. Supaya bangsa dan negara ini boleh Tuhan jaga dan pelihara secara jasmani dalam hal kesehatan dan juga di dalam hal keuangan dan perekonomian. Terima kasih Bapa, kami juga mendoakan untuk orang-orang yang telah menjadi korban dari COVID-19. Kami mohon supaya Tuhan juga beri kekuatan, khususnya di antaranya ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Biarlah di tengah-tengah penderitaan yang Tuhan izinkan, mereka tetap tengadah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan percaya bahwa apa yang mereka alami yang Tuhan izinkan, semua untuk kebaikan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis yang terus berjuang untuk menolong orang-orang yang terkena COVID-19. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka berlimpah-limpah di dalam kekuatan secara fisik dan juga kekuatan spiritual mereka, bahkan di dalam jiwa mereka, supaya mereka sanggup menghadapi tiap pelayanan yang harus mereka berikan pada orang-orang yang sakit. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa banyak yang membutuhkan dana untuk masalah COVID-19. Kiranya Tuhan juga menolong baik orang-orang yang terkena maupun juga rumah sakit dan juga bangsa ini. Terima kasih, kami juga mau mendoakan, menyerahkan untuk jemaat kami ya Tuhan. Secara khusus hari ini kami berdoa dan menyerahkan untuk anak-anak generasi penerus yang masih kecil, yang saat ini juga rentan untuk terkena virus COVID. Biarlah Tuhan menolong, mereka masih belajar di rumah, mereka masih belajar secara online. Biarlah Engkau memberi mereka semangat dan kekuatan dan menjaga, melindungi mereka dari segala serangan-serangan virus, dan bahkan lebih lagi jauhkan mereka daripada pengaruh-pengaruh yang tidak baik selama mereka belajar di rumah. Berkati juga orang tua yang harus membimbing dan menolong mereka selama mereka belajar di rumah. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mendoakan untuk gereja ini untuk setiap program ke depan. Untuk bulan ini ada retreat Pasutri online. Kami doakan supaya Tuhan juga menolong, memberkati, mempersiapkan setiap kami boleh bersama-sama mengikuti acara ini, supaya kami juga di tengah-tengah masa pandemi COVID tetap menjaga keharmonisan di dalam keluarga kami, tetap menjaga keutuhan di dalam rumah tangga kami. Biarlah acara ini akan berlangsung nanti tanggal 31, Tuhan juga yang memimpin, Tuhan juga yang menolong semua boleh berjalan dengan baik dan memberkati banyak pasutri. Kami juga tidak lupa ya Tuhan mendoakan jemaat kami yang lansia. Sekali lagi kami mohon Tuhan, minggu demi minggu mereka melewati saat-saat yang sepi, saat-saat sendirian, tidak bisa bertemu dengan sahabat, sanak tolan mereka. Kami berdoa kiranya Engkau yang akan menghibur mereka, dan mereka juga boleh mendapatkan satu
hal yang bisa menolong mereka, baik melalui bacaan firman Tuhan, melalui doa, melalui persekutuan, baik di radio, di televisi, mereka juga boleh merasakan kehadiran Tuhan. Untuk para lansia kami ya Tuhan, yang sedang mengalami lemah tubuh, Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga menjamah, Engkau juga memperhatikan, Engkau juga menolong, agar di dalam kelemahan, di dalam kesulitan mereka, di masa tua, dalam kelemahan tubuh, mereka tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syafaat kami, kiranya Engkau ya Tuhan menjawab dan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah segala kemuliaan kita kembalikan kepada Allah Tritunggal, doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hamba-Nya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini, biarlah kita pulang membawa berita dan menegaskan kepada diri kita, di tengah-tengah masa yang sulit, kita mempunyai sahabat yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih kekal Allah Bapa, kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai dengan kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.